Babul ghasbi terus. باب والاستيلاء على حق الغير عدوانا فمن غصب شيئا له قيمة حدثا فهو منه إلا أن يترتب عليه قتل حيوان أو مال معصومين مثل أن غصب لوحا فسمره على خلق سفينة في وقت البحر وفيها مال لغير الغاصب أو حيوان معصوم فإن تلف عنده أو أتلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله فإن تعذر المثل فبالقيمة أكثر ما كان من الغصب إلى تعذر. Babul ghasbi huwal istilau ala haqqil khairi udwanan. Al istila menguasai kepunyaan orang lain secara zalim. Jadi saat ketika dengan kita, pada waktu kita menggunakan kereta, pada waktu kita menggunakan tempat, pada waktu kita menggunakan motor, pada waktu kita menggunakan barang kepunyaan orang lain, kalau terlintas di dalam hati untuk mengambil dan menguasainya secara zalim, itu disebut dengan merampas. Jadi tidak mesti dengan seseorang yang merampas harus tidak ada di tempat, harus tidak tinggal bersama kita, tidak mesti dengan barang yang dirampasnya dibawa lari, tidak mesti. Jadi sebagaimana disebutkan, al-istilau ala haqqil ghairi udwanan ay zulman, faman ghasaba syai'an lahu qimatun, tiap seseorang yang merampas sesuatu yang mempunyai nilai yang walaupun sedikit, lazimahu radduhu, wajib dia mengembalikannya, illa ayatarattab ala dhatihi talaku hayawani. Wajib mengembalikan dengan barang yang dirampasnya, kecuali kalau seandainya dengan dikembalikan barang tersebut itu akan menyebabkan talafu hayawanin, akan binasanya binatang yang dirampas, au malin ma'sumaini mittu an ghasaba lawhan fasammarahu. Ini masalahnya agak rumit. Jadi permasalahan yang kita masalahkan sekarang, satu, merampas, mengambil kepunyaan daripada orang lain hukumnya haram. Suatu benda yang tidak kita timbangkan, mengambil kepunyaan daripada orang lain hukumnya haram. Jadi saat ketika dengan kita atau saat ketika dengan seorang merampas kepunyaan daripada orang lain, si yang berkenan tersebut itu dituntut untuk mengembalikan barang rampasannya, Kenapa? Ya sebab itu bukan kepunyaan dia. Kalau seandainya secara adil silakan saja. Kalau saja dengan kita menyewanya silakan. Sekarang kita memanfaatkan atau menggunakan kepunyaan orang lain secara zalim. Dengan demikian kita atau dengan siapa saja yang merampas kepunyaan orang lain dituntut untuk mengembalikan barang tersebut. Timbul satu masalah, kalau pada waktu mengembalikan barang rampasan tersebut ternyata berisiko, bermasalah, kembalikan barang rampasan akan menyebabkan musnahnya binatang atau akan menyebabkan hancurnya sesuatu, sebagaimana dengan misal yang disebutkan di sini, yang walaupun masalah ini barangkali sudah tidak ada. Katakan saja dengan kayu yang dirampasnya digunakannya untuk dia membuat perahu, untuk dia membuat kapal, yang saat ketika dengan yang punya akan mengambil dengan kayu daripada rampasannya tadi itu, jelas akan mengakibatkan kapal akan tenggelam, akan memusnahkan penumpang kapal. Dalam keadaan semacam itu tidak mesti dia harus mengembalikan. Baca terus. Qala illa ayatarattaba ala rajulin al-qur'ani aw ba'li ma'sumain bi qasaba naf'al fasammahu ala kharfin safinatin fi wasl al-bahr wa fiha mal li ghayri al-ghasib aw haywan ma'sum. Qala bi an ghasaba lawhan sebatang kayu, lawhan papan, seperti dengan seseorang yang merampas papan, sammarahu, kemudian dipakunya di kapal atau juga di perahu, ala harki safinatin, yang tak mendengar baca ke depan ya, saya tak guna mic. Qala an ghasaba lawhan fasammaru ala harki safinatin fi wasatil bahri au bima fiha malun li ghairil ghasib au hayawanun ma'sum. Satu, jadi dengan papan yang dirampas tadi itu dipakunya di sebuah kapal yang walaupun masalah ini jarang berlaku, yang boleh berlaku kalau pulang pada waktu dioperasi. Jadi dengan seseorang dibelah perutnya atau juga dibelah apa saja, yang pada waktu itu menggunakan benang rampasan, yang kalau pulang dengan benang rampasan tadi itu diambil kembali, mau tidak mau itu akan membahayakan kepada orang yang sedang sakit. Jadi yang walaupun dia berbuat haram, tapi dalam waktu yang sama cabut barang atau juga ambil benang akan mengakibatkan si pesakit atau dengan pasien itu akan mati. Jadi dalam keadaan yang sedemikian rupa, kalaulah dia dikatakan haram pun di waktu dia merampas, tetap dengan yang berkenan berkewajiban untuk mengembalikannya.
Qala tidak berkewajiban untuk mengembalikannya. Qala fasammarahu, samaru dipaku. Ala kharqi safinatin fi wasatil bahri wa fiha malun li ghairil ghasib. Fiha malun, sedangkan di sana terdapat harta di ghairil ghasib yang dimiliki oleh selain daripada perampok atau dengan perampas. Au hayawanun ma'sub, atau dengan binatang yang terpelihara. Fa in talifa indahu au atlafahu, terus فإن تلف عنده أو أتلفه فإن كان مثليا ضمنه بمثله فإن تعذر المثل فبالقيمة أكثر ما كان من الغصب إلى تعذر المثل. In talifa indahu, setelah dengan motor tadi itu dirampasnya. Memang sengaja saya matikan, saya minta ijazkan supaya elok. Kalau sudah elok jangan diijaz, jangan dirubah. Minta di suara. Jadi kalau mungkin agak nyaring jangan dirubah. Jadi kata-kata sudah dibising. Jadi pertama kita masih banyak, jadi saya minta untuk menjaga suara dan juga menjaga tenaga. Jadi minta ditambahkan sedikit, cuman bass-nya disulukan, dikurangkan supaya suara lebih jelas terdengar. Jadi minta ikuti situ dulu, saya terus baca, tapi kita kena ijaz. Jangan bagi boleh dihilangkan. Qala, oke. Tunggu dulu, jangan tinggal dari situ. Kita tunggu dulu. Kalau sudah elok baru. Qala fa italifa indahu au atlafahu, talifa dengan sendirinya. Au atlafahu dibinasakan. Jadi perbedaan antara talif dengan atlafa sudah kita sebutkan tempoh hari. Kalau talifa itu tanpa ada unsur kesengajaan daripada yang berkenaan. Sementara kalau dengan atlafa, dia sendiri yang membinasakannya. Qala fa in talifa indahu au atlafahu fa in kana mithliyan dhaminahu bimithlih. Kalau seandainya dengan barang yang dirampasnya tadi itu mithli, arti daripada mithli, tiap barang yang ada seumpamanya. Jadi kita sekarang ada dua masalah. Ada yang disebut dengan mithli, ada yang disebut dengan mutakawin. Jadi kalau kebetulan seperti dengan termos ini disebut dengan mithli, sebab banyak yang bentuk semacam ini. Beras disebut dengan mithli, kaca disebut dengan mithli, lampu disebut dengan mithli, kipas disebut dengan mithli, permata, itu tidak disebut. Permata disebut dengan mutakawin, sebab antara kalau pada waktu dengan barang yang dirampas tadi itu mithli, katakan saja dia merampas sebuah motor yang bernama Crash atau sebuah motor yang bernama Suzuki, maka dengan yang berkenan wajib untuk menggantikan dengan bentuk dan jenis yang sama sebagaimana dengan barang yang dibinasakannya. Intalifa hilang dengan sendirinya, watlafahu fa in kana mithliyan dhaminahu bimithlih, seperti dengan padi, seperti dengan beras. Fa in ta'azzara al-mithlu, dia merampas sesuatu barang yang dibuat sejak tidak kurang daripada 100 tahun yang lalu, yang seumpamanya sudah tidak ada, yang dengan perumpamannya sudah tidak ada. Seperti dengan kamera kita ini mungkin dalam masa buatannya tidak lebih daripada 5 atau 6 tahun yang lalu. Tapi ada model kamera yang dulu, yang barangkali kalau kita cari ke sana dan kemari pun juga sudah tidak ada lagi. Begitu juga dengan yang seumpamanya. Barang yang sudah tidak ada bandingannya, yang kalau pada itu hilang, maka dengan kita wajib menggantikan nilai daripada barang yang berkenaan. Terus mutaqawwiman qala fa in ta'azzara al-mithlu fa bil qimati aktsara ma kana min al-ghasbi ila ta'azzuril mithli. Ini masalah. Jadi sekarang katakan saja ini dengan jenis daripada tip yang semacam ini sudah tidak ada bandingannya di sini, sudah tidak ada dijual. Jadi kita cari ternyata sudah tak ada lagi yang. Jadi sedemikian rupa. Ini model buatan tahun 1980 misalnya saja. Cari sudah tidak ada. Jadi mau tak mau dengan kita akan menggantikan nilainya. Berapa nilainya segitulah, sebanyak itulah yang akan kita serahkan kepada si yang punya barang. Dia merampas wajib mengembalikan. Barang dirampas sudah binasa, sudah tak ada lagi. Mau tidak mau akan menggantikan nilai daripada barang yang berkenaan. Sekarang
untuk menggantikan nilai yang berkenan itu berapa saja kita nilai. Apakah kita nilai 300 ringgit? Ini pernah harganya 500, pernah harganya dijual 400, pernah juga harganya turun tidak lebih daripada 200. Apakah kita nilaikan nilainya itu 200 atau 300 atau 400 atau 500? Keterangan hukum aktsara ma kana, nilai yang tertinggi daripada waktu merampas sampai kita sudah tidak temukan lagi barang ini. Jadi kita tanyakan, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi menurut pengamatan kalian macam mana? Jadi mereka katakan, barang yang begini ini sejak dari tahun 80 dikeluarkan sampai tahun 95 masih banyak di pasaran. Jadi mulai tidak adanya itu daripada tahun 2000. Daripada tahun 2000. Dia merampasnya sejak daripada tahun 1999. Selama tidak kurang daripada 1 tahun barang tadi itu dirampas. Jadi kita katakan nilai barang dari tahun 99 sampai 2000 sampai barang tadi itu sudah tidak ada lagi. Itu bagaimana dengan perkembangan harga? Ambil harga yang paling tertinggi, itulah dengan jumlah duit yang wajib ada gantikan kepada yang punya barang. Qala rahimahullahu ta'ala, wa in kana mutaqawwiman dhaminahu biqimatihi aktsara ma kanat minal ghasbi ila talaf. Nilai yang tertinggi daripada dia merampas sampai dengan barang itu binasa. Mutaqawwiman, katakan saja dengan motor jago itu sudah tak dibuat lagi. Begitu juga dengan wera, yang ada sekarang adalah wajah. Begitu juga dengan kanci, dengan eswara tidak akan dibuat lagi, atau dengan yang satunya lagi saga tidak akan dibuat lagi. Jadi dengan saga tadi itu dari waktu dirampas sampai model itu sudah tidak dikeluarkan lagi, berarti dia sama dengan mutaqawwim. Berapa nilainya? Kita nilai dari waktu dia merampas sampai dengan proton saga tadi itu binasa atau hilang. Jadi dengan nilai yang tertinggi itulah yang wajib diserahkan kepada al-maghsub. Terus qala di ansamina hatta law zada indal ghasib, yang walaupun dengan barang yang dirampasnya tadi itu bertambah di sisi atau di tangan si yang merampas. Jadi kalau pulang dengan barang rampasan tadi itu, katakan saja seumpama dengan kambing, katakan saja seumpama dengan ayam, katakan saja seumpama dengan bibik atau dengan itik, yang kalau padaku akan dikembalikan ternyata dengan nilainya sudah naik, dengan timbangannya pun juga sudah bertambah, maka dia wajib mengembalikannya kepada si yang punya barang. Di ansamina lazimahu qimatuhu saminan sawaun hazila ba'da zalika amla. Kalau kebetulan misal seseorang merampas lembu pada awal tahun 1999, dengan lembu tadi itu dirampasnya dengan berbagai cara, dicari sama polis, dicari sama orang kampung, dicari sama yang berkenaan, selama tidak kurang daripada 2 tahun baru ditemukan, dan itu pun juga setelah mati. Bagaimana dengan perkembangan harga lembu selama 2 tahun? Dari 99 dia merampas sampai pada tahun 2001. Katakan saja pada tahun 2001 lembu tadi itu sudah mati. Yang berkenaan wajib menggantikan lembu dengan nilai yang tertinggi daripada 99 sampai pada 2001. Kalaulah dikatakan di antara daripada nilainya yang tertinggi pada waktu lembu tadi itu menjadi gemuk, yang dengan harganya sampai 5.000, setelahnya itu kurus jadi 3.000 dan mati. Jadi berapa yang harus digantikan? Apakah 3.000? Tidak. Anda dengan yang merampas wajib menggantikan nilai yang tertinggi di waktu gemuk, itulah dengan harga 5.000. Terus أو في الرد كقول المالك وإن رده ناقص العين أو القيمة بعيب أو ناقصهما ضمن الأرض وإن نقصت القيمة بانخفاض السعر فقد قال رحمه الله تعالى خطوة فإن اختلفا, kalau kebetulan terdapat khilaf fi qadril qimati atau fi talafi, antara ghasib dengan maghsub, antara ghasib dengan malik. Jadi ghasib yang merampas, kata si perampas, kereta proton wajah itu tak lebih harganya daripada 60.000 ringgit.
Sementara pernyataan daripada Malik mengatakan harganya tidak kurang daripada 70.000 ringgit. Jadi dalam keadaan yang semacam itu macam mana? Ini salah satu kata qimati atau fitalah. Jadi kata si yang punya kereta itu masih ada, cuman Anda sembunyikan. Kata yang merampas tidak. Kalau ada, untuk apa saya simpan? Saya jelas akan kembalikan. Fal qawlu qawlul ghasibi. Maka dengan perkataan yang akan dipertimbangkan itu adalah perkataan daripada si perampas. Au birradi, atau kata si perampas sudah saya kembalikan. Kata si yang punya barang belum lagi. Fal qawlu qawlul maliki. Wa in raddahu, kalau kebetulan dikembalikannya naqisal aini dalam keadaan kurang nilainya, kurang bendanya, kurang nilainya disebabkan kena aib, atau kurang benda dan nilainya sekaligus, dhaminal arsya, maka dia wajib menggantikan kerugiannya. Seperti dengan kaset yang kita perumpamakan tadi, setelah dirampas dan dipakainya selama tidak kurang daripada 1 bulan, gunakan saja kereta 1 bulan. Jika dengan yang akan berkurang itu nilai daripada kereta itu sendiri, atau yang akan berkurang itu adalah ainu al-maqsud, benda daripada yang dirampas. Jadi permasalahan kita sekarang, kalau kebetulan dengan Al-Quran yang diambil, kita cari perumpamaan yang lain. Kalau kebetulan dengan kaset yang dirampas, nilai pada waktu diambil tadi itu tidak kurang daripada 200 pon. Akan tetapi pada waktu dikembalikan, banyak benda-benda yang sudah tidak ada lagi. Misalnya di antara lain, ini dengan pintunya sudah rusak, sudah patah. Ini namanya naqisul ain. Nilainya berkurang, pintunya patah. Jadi berapa yang harus dikembalikan? Kembalikan barang dengan menggantikan kerugian yang ada. Yaqulu rahimahullah ta'ala, wa inna qasatil qimatu bin khifati sa'ri. Kalau kebetulan dengan nilainya itu berkurang, disebabkan karena harganya dingin, disebabkan karena dengan harga yang berkurang, bukan disebabkan karena dengan barangnya utuh. Jadi dengan si perampas dia tidak guna, tapi memang harganya yang turun. Qala in raddahu naqisal aini wa inna qasatil qimatu bin khifati sa'ri, dengan turunnya harga, lam yalzamhu syai'un, maka dengan si perampas tidak wajib menggantikan sesuatu. Perumpamakan saja, kalau kebetulan dengan kereta yang dirampas oleh dia, setelah dirampasnya dia tidak guna, kereta itu seutuhnya masih tetap baru, tidak lebih daripada jarak perjalanan daripada tempat tuan kereta ke tempat kediaman dia lebih kurang 3 km saja. Itu saja penggunaan yang berlaku. Dengan nilainya turun daripada 150.000 harga kereta baru kepada 100.000 saja. Sementara kalau dengan kereta sedikit pun tidak berkurang, apakah dengan si perampas wajib menggantikan kerugian sebanyak 50.000? Tidak. Kenapa? Sebab kereta seutuhnya. Masalah harganya berkurang itu kan urusan dia, bukan dia yang mengurangkan. Jadi dengan permintaan terhadap barang tadi itu yang berkurang. Terus. لكن لا يلزمه محر الجارية المقصودة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة. قال وإن كان له منفعة ضمن أجرته للمدة التي قام في يده سواء انتفع به أم لا لكن لا يلزمه مهر الجارية المقصودة إلا أن يطأها وهي غير مطاوعة. Ini masalah lain. Kalau dengan barang yang dirampas, itu akan diperhitungkan ujrah, akan ada hitungan sewa, selama dengan barang tadi itu berada di rumah si perampas. Sangat cocok sekali kalau kita misalkan dengan motor, atau juga kita misalkan dengan kereta, apalagi kalau dengan rumah. Jadi bagaimana hukumnya? Kalau kebetulan dengan seseorang yang merampas kereta dan disimpannya selama tidak kurang daripada setengah tahun, sudah setelah setengah tahun baru dia mau mengembalikan. Kereta yang dikembalikan tadi itu seutuhnya, rusak tidak, masih elok, masih bagus, dan tidak mengurangi sedikit pun daripada nilai kereta yang berkenaan. Hanya saja kereta siapa saja, kita tidak akan boleh menggunakannya kecuali kalau kita meminjam atau kalau kita menyewa. Dalam jangka 6 bulan, siapa yang ada menyewakan, meminjamkan kereta dalam jangka 6 bulan? Jelas sekali dengan hitungan waktu 6 bulan itu akan dikenakan sewa. Permasalahan yang timbul, kalau kebetulan dengan seseorang yang merampas kereta selama tidak kurang daripada 6 bulan,
tidakkah hitungan 6 bulan itu kalau dikenakan sewa tidak kurang daripada 20.000? Kalau dengan sewa bulanannya misalnya 2.000 kali 6 berarti tidak kurang daripada 12.000. Masalah yang timbul, apakah pada waktu dia mengembalikan rumah, pada waktu dia mengembalikan kereta, bukannya sudah dia mengembalikan kereta, tapi justru juga dengan dia misalnya dituntut untuk membayar 12.000 ringgit. Kita katakan iya, yang merampas dituntut untuk membayar sewa selama 6 bulan. Dipakai tidak dipakai tetap saja dengan yang berkenan wajib menggantikannya. Itu makna wa in kana lahu manfaatun. Kalau kebetulan dengan barang yang dirampas tadi itu ada manfaatnya, qamina ujratahu, maka dia akan menggantikan nilai sewa selama barang yang dirampas tadi itu ada di tangannya. Sawa'un intafa'a bihi, baik dia memanfaatkannya maupun juga tidak. Sementara masalah ujrah, lakin la yalzamuhu mahrul jariyatil maghsubati, akan tetapi dia tidak diwajibkan untuk membayar mahar daripada jariah yang dirampas, kecuali kalau dia mensetubuhinya secara paksa. Ghairu mutawi'atin, si wanita tadi itu disetubuhi tanpa restu dan tanpa kemauannya. Selesai. Tadi pembicaraan kita berkisar antara misli dengan mutakawin. Arti daripada misli, wal misliyu ma huwa hasarahu wa ma hasarahu kailun, yang boleh disuka dengan sukatan atau yang boleh ditimbang dengan timbangan. Wajaza fihi salamu, seperti dengan biji-bijian. Qala wan nuqudi wa ghairi dzalik kal hububi wan nuqud, begitu? Wan nuqud dibetulkan. Wal mutaqawwimu ghairu dzalik, seperti dengan kambing. Itu bukan mutakawim. Antara kambing dengan kambing, kadang-kadang dengan bulunya tidak sama, kadang-kadang dengan beratnya tidak sama. Qala wal mukhtalatati, atau juga daripada jenis makanan seperti harisa yang dibuat daripada berbagai bahan. Wa kullu yadin, diingat, ini penting sekali. Wa kullu yadin tarattabat ala yadil ghasibi fahiya yadulama. Nyapa lagi. Kullu yadin, tiap tangan yang mengambil alih daripada tangan si perampas, tangan itu juga ikut bertanggung jawab. Tarattabat daripada tertib, tangan yang bersilih ganti, tangan yang menyusul, tangan yang berurutan dengan tangan si perampas, yadu dhaman. Jadi tidak hanya yang wajib mengganti itu si perampas, tidak. Kalau seandainya ada yang mengambil alih barang tadi itu daripada tangan si perampas, dengan dia pun juga berkewajiban untuk menggantikan dan mengembalikannya kepada yang punya. Kullu yadin tarattabat ala yadil ghasi fa yadu dhamanin, baik dia mengenal dengan rampasan itu atau tidak. Artinya apa? Kita sekarang mempersempit untuk tidak memberikan leluasa kepada perompak, kepada perampas, kepada perampok, kepada pencuri untuk menjual barang hasil yang mereka peroleh. Jadi dengan demikian, seketika dengan kita tahu bahwasanya dengan barang yang dijualnya kepada kita tadi itu barang rampasan, kita tidak boleh meletakkan tangan kita kepada barang yang berkenaan. Jadi bagaimana kalau saya tahu barang itu adalah barang curian, barang rampasan, saya tak boleh letakkan tangan saya. Maksudnya, saya tak boleh membeli barang yang dirampas oleh seseorang. Yang berlaku sekarang ini justru sebaliknya. Jadi dengan perampok, perompak, perampas berleluasa untuk menjual barang itu dengan harga murah, dan juga dengan sebagian mengambil kesempatan untuk membeli barang tersebut daripada pencuri. Itu satu benda yang salah. Jadi sepatutnya dengan kita dengan prinsip kita tadi, tiap tangan yang mengambil alih daripada tangan yang perampas, kedudukan tangan tersebut sama dengan tangan si perampas, wajib mengembalikan barang yang berkenan kepada pemiliknya. Terus, maka dengan yang punya barang boleh minta ganti dengan perampok yang pertama, maupun juga dengan perompak atau dengan pembeli yang kedua. Perompak mencuri sebuah kereta terus dijualnya kepada seseorang. Kalau kita tahu barang kita tempoh hari sudah dijual, boleh kita mengambil kepada si perompak, boleh kita mengambil kepada si pembeli. Lakin إن كانت الثانية عالمة بالغصب أو جاهلة وهي بضمان كغصب أو عارية ولم تكن مباشرة الإتلاف فقرار الضمان على الثاني. Akan tetapi kalau dengan tangan yang kedua itu mengetahui bahwasannya yang dirampas, yang dibelinya itu adalah barang rampasan,
au jahilah, atau dia tidak tahu dengan status barang yang dibelinya, sedangkan dengan barang tersebut itu merupakan barang yang wajib diganti. Tangan yang kedua karena dia merampas, tangan yang kedua karena dia meminjam. Si perompak merompak sesuatu. Katakan saja yang dirompaknya atau yang dicurinya itu adalah kereta. Setelah dia merampas sebuah kereta, kereta rampasannya tadi itu dirampas kembali oleh perampas lain. Perampok dari perampok, perampas kepada perampas. Jadi permasalahan kita sekarang, saat ketika dengan perompak yang kedua yang tidak mengetahui tentang status barang yang berkenaan, atau juga dengan perompak yang kedua yang walaupun dia tidak tahu akan tapi dia mendapatkan barang tersebut itu secara merampas, awalam takun ariyah wa basyaratil itam, tapi dia sendiri yang membinasakannya. Jima dengan yang kedua yang merampas yang membinasakan, jima dengan yang kedua tadi itu mengambil barang tersebut itu secara bertanggung jawab, maka dengan keputusan atau ketentuan menggantikan barang tersebut itu kepada orang yang kedua. Ai idza gharramahul maliku, maksudnya apabila dengan yang punya tadi itu minta ganti, dia tidak boleh kembali kepada yang pertama. Wa in gharraman awwala raja'a alaihi, tapi kalau dengan pertama yang menggantikannya dia boleh kembali kepada yang kedua, sebab orang yang kedua itulah yang membinasakannya. Wa in jahilatil ghasba, qala wa in juhilatil ghasba, yang jahilat jadu yang kedua, wahya yadu amanatin kawadiatin, kalau kebutuhan dengan tangan yang kedua tadi itu tidak mengetahui bahwasanya kereta adalah kereta rompak, rumah itu adalah rumah rampasan, sedangkan beralihnya ke tangan dia itu berupa amanah, dia tidak lebih daripada menerima titipan. Perompak mencuri atau merampas sejumlah tidak kurang daripada 3 buah kereta, yang dengan 3 buah kereta tadi itu diamanahkan seseorang kepada kita. Apakah dengan kita wajib mengganti? Qala tanqarur 'alal awwali, kalau kebetulan binasa kereta yang diamanahkannya tadi itu, maka dengan keputusannya akan menggantikannya itu kepada yang pertama. Bila gharimat tsani, kalau kebetulan dengan yang kedua menggantikannya, dia boleh menerima kepada yang pertama kembali kepada yang pertama. Dan apabila yang pertama yang menggantikannya, dia tidak boleh menuntut kepada yang kedua. Masalah wa in ghasabat kalban fihi manfaatun, bagaimana hukumnya dengan seseorang yang merampas anjing yang ada manfaatnya, au jilda maitatin, atau dengan kulit bangkai, atau dengan arak daripada zimmi, atau juga daripada seorang muslim. Merampas anjing yang bermanfaat, merampas kulit daripada bangkai, merampas arak daripada zimmi, atau daripada seorang muslim. Wahya muhtaramah, bila arak akan menjadi muhtaram di tangan seorang muslim kalau dengan si muslim tadi itu memilikinya dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai cuka. Qala lazimahur raddu wa in ghasaba kalban fi manfaatun, wajib mengembalikannya. Fa in attaqa dzalika man yadmanhu, fa in gubiral jildu aw takhallatil khamru fa huma lil maghsub minhu, kalau dibinasakan dia tidak wajib menggantikannya. Fa in gubiral jildu, kalau kebetulan dengan si perompak, dengan si perampas, kulit yang dirampasnya tadi itu telah disamatnya, atau juga dengan arak yang dirampasnya tadi itu sudah menjadi cuka, maka kedua-duanya tadi akan menjadi milik lil maghsub minhu, akan menjadi milik kepada al-maghsub minhu, pemilik itu sendiri. Maghsub minhu tadi di atas disebutkan dengan al-mali. Babu syubhah. Terus